Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pamangku Cermis yang akan menceritakan cerita-cerita misteri, cerita pengantar tidur untuk Anda tentunya bagi pecinta dunia misteri. Pada kali ini saya akan menceritakan pengalaman misteri yang dialami oleh Ani, seorang perawat di sebuah rumah sakit yang khusus melayani pasien-pasien orang lanjut usia. Apa saja misteri yang dialami oleh Ani? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Cerita ini berawal saat Ani bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit yang khusus melayani pasien-pasien orang lanjut usia. Sehari-hari dia bekerja mengurusi dan melayani pasien-pasien orang lanjut usia yang menginap beberapa minggu setelah dilakukan operasi penyembuhan tulang yang mengidap penyakit osteoporosis dikarenakan faktor umur. 2 tahun sudah Ani bekerja di rumah sakit tersebut. Pengalaman-pengalaman misteri sering dialami oleh Ani bersama perawat-perawat lainnya. Apalagi ketika jaga malam. Suara tangisan, suara tertawa, suara teriakan sering didengar oleh mereka di sebuah ruangan. Namun saat mereka memeriksa ruangan tersebut tidak ada siapa-siapa, apalagi di ruangan IGD. Saking lamanya mereka bekerja di sana dan mendengar suara-suara hal aneh tersebut, mereka sudah menjadi terbiasa dengan hal-hal itu. Hingga suatu saat datanglah seorang pasien yang akan melakukan operasi dan menginap di rumah sakit tersebut. Suatu hari, rumah sakit tersebut kedatangan seorang pasien laki-laki bernama Pak Alek. Berusia sekitar umur 60 tahunan, dia datang bersama istrinya. Pak Alek ini bermaksud akan melakukan operasi pada lututnya yang terkena bakteri. Tak lama, Pak Alek pun menginap di sebuah ruangan di rumah sakit tersebut. Dan kebetulan pada saat itu ditugaskan Ani untuk menjaga Pak Alek. Ternyata Pak Alek ini adalah seorang kaya raya. Dia menikah dengan istrinya sudah puluhan tahun namun tidak memiliki anak. Dia memiliki 14 perusahaan yang berada di beberapa kota. Kali ini dia akan melakukan operasi di lututnya yang keempat kalinya. Walaupun sebelumnya dia sudah melakukan operasi di rumah sakit yang lain. Bahkan salah satunya di rumah sakit di luar negeri. Namun ketiga-tiganya gagal. Dan kini dia berharap operasi yang keempat kalinya ini akan berhasil karena akan dilakukan oleh dokter yang profesional. Dia lulusan luar negeri. Tak lama dilakukanlah operasi lutut Pak Alek. Singkat cerita, operasi lutut Pak Alek pun telah selesai dilakukan. Dan kini Pak Alek kembali ke ruang inap. Dan Ani yang ditugaskan oleh rumah sakit tersebut untuk merawat dan menjaga Pak Alek selama menginap di rumah sakit tersebut. Dan tak lama saat Pak Alek berada di ruang inap, tiba-tiba Ani melihat cairan merah yang mengucur di lututnya. Lalu
Ani pun segera memeriksa lutut Pak Alek tersebut. Ternyata Ani terkaget melihat ada benjolan yang tidak terlalu besar namun selalu mengeluarkan darah dan nanah di atas lutut Pak Alek. Melihat itu, Ani pun segera mengabarkan kepada dokter. Dan dokter pun segera memeriksa kondisi lutut Pak Alek. Saat melihat, dokter pun merasa keheranan karena pada saat operasi benjolan itu sudah dibuang dan dibersihkan oleh dokter. Namun kini benjolan itu kembali ada di atas lutut Pak Alex dan selalu mengeluarkan darah dan nanah. Dan saat melihat itu, tiba-tiba pelat tempurung pengganti tempurung lutut juga pecah di hadapan dokter. Seketika itu juga Pak Alek berteriak kesakitan. Lalu dengan gerak cepat, dokter pun segera menangani lutut Pak Alek. Hingga akhirnya lutut Pak Alek pun dapat tertangani oleh dokter. Sekitar jam 9 malam, akhirnya Pak Alek pun bisa tertidur setelah diberi obat penenang oleh dokter. Dan Ani yang ditugaskan untuk menjaga Pak Alex. Ani pun terpaksa kerja lembur karena istrinya Pak Alex meminta Anilah yang harus menjaga Pak Alex selama Pak Alex berada di rumah sakit. Selama Ani menjaga dan merawat Pak Alex, setiap malamnya selepas pada maghrib, Ani selalu melihat sosok hitam besar dan tinggi selalu berdiri di samping Pak Alek yang sedang terbaring. Dan setelah jam 12 malam, sosok hitam tinggi itu berada di atas kepala Pak Alek sambil mencakar-cakar tembok ruangan itu dengan kuku yang tajam dan tangannya yang berbulu lebat. Ani memang takut, tapi Ani sudah terbiasa dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Ternyata sejak kecil Ani sudah bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata dan bisa dibilang Ani adalah seorang indigo. Dan pagi harinya saat Pak Alex tersadar, Ani menanyakan kepada Pak Alex dengan apa yang dialami oleh Ani setiap malam. Dan Pak Alex pun hanya tersenyum saja mendengar pertanyaan dari Ani. 4 hari sudah Ani mengurusi dan merawat Pak Alex. Dan di hari itu saat Ani merawat Pak Alex, Ani melihat dari lutut Pak Alex terlihatlah cairan merah. Dan ketika diperiksa oleh Ani, ternyata benjolan di atas lutut Pak Alex kembali ada dan mengeluarkan darah dan nanah. Seketika itu juga Ani kembali memanggil dokter. Saat dokter memeriksa, dokter pun keheranan kenapa benjolan itu selalu ada di atas lutut Pak Alex yang mengeluarkan darah dan nanah. Dan besarnya juga sama, posisinya juga sama, bentuknya juga sama. Akhirnya pihak rumah sakit dan dokter itu pun memanggil istrinya dan mengajak bicara. Pihak rumah sakit dan dokter tidak sanggup untuk meneruskan penyembuhan kepada Pak Alex. Akhirnya, walaupun dengan marah-marah, istrinya Pak Alex pun membawa Pak Alex kembali ke rumahnya, namun dengan meminta satu syarat, yaitu meminta Ani untuk selalu merawat dan menjaga Pak Alex di rumahnya. Itu pun atas permintaan Pak Alex.
Akhirnya pihak rumah sakit pun mengizinkannya. Dan istrinya Pak Alek pun berani menggaji Ani sangat besar, yaitu mendapatkan 10 juta per bulannya. Kini Ani pun bekerja di rumahnya Pak Alek untuk mengurus dan merawat Pak Alek yang selalu terbaring di kamarnya. Dan ketika malam itu tiba, ketika Ani mau memberikan obat kepada Pak Alek, tiba-tiba saat Ani membukakan pintu kamarnya, Ani sudah dihadang oleh sosok hitam besar di hadapannya. Dan sosok hitam besar itu menghampiri Ani dan mengajaknya berbicara. Anjeun tong gawe di dieu. Anjeun geura balik. Ngarah salamet. Abdi damel di dieu dan ukur bade milarian nafkah. Napsi-napsi. Sok. Ku kaula dibere waktu 3 bulan. Sanggeus 3 bulan anjeun kaluar di imah ieu. Setelah berbicara seperti itu, sosok hitam besar itu pun menghilang seketika. Ani pun kembali mendekati Pak Alek untuk memberikan obat yang harus diminum oleh Pak Alek. Keesokan harinya, ketika Pak Alek tersadar, Ani pun memberanikan diri tentang peristiwa yang dialami oleh Ani semalam mengenai sosok hitam besar itu. Pak Alek pun dengan tersenyum menjawab, "Tidak apa-apa. Dia tidak akan mengganggu atau melukai kamu. Kamu turuti saja dia. Kamu bekerja di sini selama 3 bulan. Setelah itu, kamu keluar. Sosok itu sedang menunggu kematianku karena ada janjiku dengannya yang tidak usah kamu tahu." Setelah mendengar penjelasan dari Pak Alek, Ani pun hanya bisa terdiam dan tidak menanyakan apa-apa lagi. Dia kembali merawat dan mengurusi Pak Alek selama 3 bulan ke depan. Walaupun selama 3 bulan itu Ani selalu melihat penampakan sosok hitam besar itu selalu berdiri di samping Pak Alek yang sedang terbaring. Dan setelah jam 12 malam, sosok hitam besar itu berdiri di atas kepala Pak Alek sambil mencakar-cakar tembok kamarnya. Kejadian itu terus dialami oleh Ani selama 3 bulan. Bahkan Ani pun mencoba berdoa untuk sekedar mengusirnya. Namun sosok hitam itu tidak terganggu dan tidak berpengaruh doa-doa Ani. Karena mungkin itu sudah merupakan perjanjian antara sosok hitam besar itu dengan Pak Alek. Bahkan istrinya pun tahu tentang semuanya, hanya terkesan dirahasiakan. Istrinya dan Pak Alek sangat baik pada Ani. Bahkan Ani sempat ditawari oleh Pak Alek dan istrinya untuk mengurusi salah satu perusahaannya yang dia miliki untuk suaminya Ani. Tapi Ani menolaknya karena suaminya kini sedang bekerja di sebuah restoran. Hari berganti hari, waktu berganti waktu, 3 bulan sudah Ani bekerja di rumah Pak Alek. Akhirnya Ani pun pamit kepada Pak Alek dan istrinya untuk tidak bekerja lagi di rumah Pak Alek. Karena Pak Alek dan istrinya sudah paham, mereka pun mengizinkan Ani untuk tidak bekerja lagi di rumah mereka. 2 minggu kemudian, setelah Ani tidak bekerja lagi di rumahnya Pak Alek, tiba-tiba istrinya Pak Alek datang menemui Ani dengan menggunakan
kursi roda. Saat istrinya menemui Ani, istrinya segera memberikan sejumlah uang yang cukup besar kepada Ani, tanda terima kasih dari Pak Alek karena Ani sudah sabar menjaga Pak Alek dan merawatnya selama 3 bulan. Dan kini istrinya mengabarkan bahwa Pak Alek telah tiada seminggu yang lalu. Dan kenapa kini istrinya memakai kursi roda? Penyakit yang diderita oleh Pak Alek kini diderita juga oleh istrinya. Dan setelah memberikan uang, lalu istrinya kembali pulang, dan dari situlah Ani tidak mendengar kabar lagi tentang istrinya Pak Alek. Demikianlah cerita misteri, cerita pengantar tidur yang kami sajikan untuk Anda pada kali ini. Semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya bagi kita semua, tentunya bagi pecinta dunia misteri. Nantikan kembali cerita-cerita misteri, cerita pengantar tidur lainnya dari Pamangku Cermis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.